Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum fisiologi mikrob dengan tema identifikasi mikrob karakteristik biokimia. Acara hari ini terdiri atas beberapa topik. Topik pertama yaitu hidrolisis karbohidrat, yang kedua hidrolisis protein, dan yang ketiga hidrolisis lemak. Tujuan dilakukan praktikum ini yaitu untuk mengetahui karakteristik biokimia dari berbagai macam isolat bakteri. Hidrolisis pati merupakan proses pemecahan molekul amilum secara enzimatis menjadi gula-gula yang lebih sederhana yang dapat terjadi dalam kondisi aerob dan anaerob. Alat-alat yang digunakan pada topik pertama yaitu hidrolisis karbohidrat antara lain alkohol 70%, tisu, ose tusuk, ose bulat, lampu Bunsen, cawan Petri, dan tabung reaksi. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan pada topik hidrolisis karbohidrat antara lain yodium 1%, yodium 0,33%, media pati cair, media pati padat, media karboksimetil selulos atau CMC, isolat Escherichia coli yang berumur 72 jam pada media cair, isolat Escherichia coli yang berumur 24 jam pada media padat, isolat Bacillus subtilis yang berumur 24 jam pada media padat, dan isolat Bacillus subtilis yang berumur 72 jam pada media cair. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum memulai kerja yaitu sterilkan tangan menggunakan alkohol 70%, kemudian sterilkan area kerja menggunakan alkohol 70%, kemudian dibersihkan dengan tisu. Setelah itu, nyalakan lampu Bunsen. Langkah-langkah inokulasi filtrat biakan bakteri Bacillus subtilis pada medium soluble starch broth adalah buka kapas yang menutupi mulut tabung reaksi. Kemudian sterilkan mulut tabung reaksi dengan cara mendekatkan pada api Bunsen. Selanjutnya, sterilkan ujung jarum ose sampai berpijar pada api Bunsen. Setelah itu, kering anginkan. Ambil isolat bakteri Bacillus subtilis yang berumur 72 jam yang ditemukan pada medium nutrien broth dan inokulasikan pada medium pati cair yaitu soluble starch broth. Dilakukan 2-3 kali ulangan dengan catatan setiap inokulasi jarum ose disterilkan terlebih dahulu. Setelah proses inokulasi selesai, jarum ose dan mulut tabung reaksi disterilkan kembali, kemudian tabung reaksi ditutup dengan kapas. Selanjutnya, diinkubasi pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Langkah-langkah ini berlaku juga pada isolat bakteri Escherichia coli. Setelah semua isolat diinkubasi selama 48 jam, kemudian dilakukan pengamatan sebagai berikut. Buka kapas yang menutupi mulut tabung reaksi, kemudian sterilkan mulut tabung reaksi dengan cara mendekatkan pada api Bunsen. Ditambahkan yodium 1% sebanyak 3 mili menggunakan mikropipet. Fungsi penambahan yodium yaitu untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam menghidrolisis amilum. Kemudian digojok dan amati perubahan warna yang terjadi. Bandingkan dengan media kontrol. Hasil pengamatan hidrolisis karbohidrat pada medium soluble starch broth telah dibandingkan dengan kontrol adalah apabila hasil pengamatan sama dengan media kontrol, maka
dapat dikatakan bahwa isolat tersebut tidak mampu menghidrolisis karbohidrat. Sedangkan apabila hasil pengamatan berbeda dengan media kontrol, maka dapat dikatakan bahwa isolat tersebut mampu menghidrolisis karbohidrat. Hasil pengamatan pada bakteri Bacillus subtilis dan Escherichia coli yang ditumbuhkan pada medium soluble starch broth pada praktikum ini adalah tidak terjadi perubahan warna antara media kontrol dan media perlakuan. Sehingga untuk hasil praktikum ini dapat dikatakan bahwa bakteri Bacillus subtilis dan Escherichia coli tidak mampu menghidrolisis karbohidrat. Langkah-langkah inokulasi biakan bakteri Bacillus subtilis pada medium soluble starch agar adalah: buka sil pada cawan Petri yang berisi medium soluble starch agar. Kemudian, sterilkan seluruh bagian tepi luar cawan Petri dengan cara mendekatkan pada api bunsen. Ambil jarum ose, kemudian sterilkan pada api bunsen sampai berpijar. Kemudian, kering anginkan. Selanjutnya, buka kapas yang menutupi mulut tabung reaksi. Kemudian, sterilkan mulut tabung reaksi dengan mendekatkan pada api bunsen. Setelah itu, ambil 1 oz isolat bakteri Bacillus subtilis pada medium nutrien agar. Kemudian, inokulasikan pada medium soluble starch agar dengan menggunakan metode strip. Setelah proses inokulasi selesai, sterilkan kembali bagian seluruh tepi cawan Petri dan ujung jarum ose. Kemudian diinkubasi pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Langkah-langkah ini berlaku juga pada isolat bakteri Escherichia coli. Setelah semua isolat diinkubasi selama 48 jam, kemudian dilakukan pengamatan sebagai berikut. Sterilkan seluruh bagian tepi luar cawan Petri dengan cara mendekatkan pada api bunsen. Kemudian, tambahkan yodium 1% dengan menggunakan pipet tetes sampai menutupi permukaan bakteri. Kemudian, sterilkan kembali seluruh bagian tepi luar cawan Petri dengan cara mendekatkan pada api bunsen. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi. Hasil pengamatan hidrolisis karbohidrat pada medium soluble starch agar yaitu: apabila terbentuk zona bening di sekitar isolat, maka dapat dikatakan bahwa isolat tersebut mampu menghidrolisis karbohidrat. Sedangkan apabila tidak terbentuk zona bening di sekitar isolat, maka dapat dikatakan bahwa isolat tersebut tidak dapat menghidrolisis karbohidrat. Hasil pengamatan pada bakteri Bacillus subtilis dan Escherichia coli yang ditumbuhkan pada medium soluble starch agar pada praktikum ini yaitu: tidak terbentuk zona bening pada area isolat. Hal ini menunjukkan bahwa hasil praktikum pada bakteri Bacillus subtilis dan Escherichia coli tidak mampu menghidrolisis karbohidrat. Langkah-langkah inokulasi biakan bakteri Bacillus subtilis pada medium karboksimetil selulose atau CMC adalah: buka sil pada cawan Petri yang berisi medium karboksimetil selulose. Sterilkan seluruh bagian tepi luar cawan Petri dengan cara mendekatkan pada api bunsen. Ambil jarum ose, kemudian sterilkan pada api bunsen sampai berpijar. Kemudian, kering anginkan. Buka kapas yang menutupi mulut tabung reaksi. Kemudian sterilkan mulut tabung reaksi dengan cara mendekatkan pada api bunsen. Selanjutnya, ambil 1 oz isolat bakteri Bacillus subtilis, kemudian inokulasikan pada medium karboksimetil selulose dengan menggunakan metode strip. Setelah proses inokulasi selesai,
Sterilkan kembali bagian seluruh tepi cawan Petri dan ujung jarum ose. Kemudian, inkubasi pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Langkah-langkah ini berlaku juga pada isolat bakteri Escherichia coli. Setelah semua isolat telah diinkubasi selama 48 jam, kemudian dilakukan pengamatan sebagai berikut. Sterilkan seluruh bagian tepi luar cawan Petri dengan cara mendekatkan pada api bunsen. Kemudian, tambahkan yodium 0,33% dengan menggunakan pipet tetes sampai menutupi permukaan bakteri. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi. Hasil pengamatan hidrolisis karbohidrat pada medium CMC yaitu apabila terbentuk zona bening di sekitar area pertumbuhan bakteri, maka dapat dikatakan bahwa isolat tersebut mampu menghidrolisis karbohidrat. Sedangkan apabila tidak terbentuk zona bening di sekitar area pertumbuhan bakteri, maka dapat dikatakan bahwa isolat tersebut tidak dapat menghidrolisis karbohidrat. Hasil pengamatan pada bakteri Bacillus subtilis yang ditumbuhkan pada medium karboksimetil selulose atau CMC pada praktikum ini adalah tidak terbentuk zona bening pada area pertumbuhan bakteri. Sehingga untuk hasil praktikum ini dapat dikatakan bahwa bakteri Bacillus subtilis tidak mampu menghidrolisis karbohidrat. Sedangkan pada isolat bakteri Escherichia coli pada praktikum ini berhasil membentuk zona bening pada area pertumbuhan bakteri. Hasil praktikum menunjukkan bahwa pati telah terhidrolisis menjadi sakarida yang lebih sederhana. Hidrolisis protein merupakan suatu proses penguraian protein menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, baik oleh enzim, basa, maupun asam. Alat-alat yang digunakan pada topik kedua yaitu hidrolisis protein antara lain lampu Bunsen, cawan Petri, ose bulat, dan tabung reaksi. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan pada topik hidrolisis protein antara lain alkohol 70%, tisu, medium skim milk padat, isolat Escherichia coli yang berumur 24 jam pada media padat, isolat Bacillus subtilis yang berumur 24 jam pada media padat, dan isolat Streptococcus thermophilus yang berumur 48 jam pada media cair. Langkah-langkah inokulasi biakan bakteri Escherichia coli pada medium skim milk padat adalah ambil jarum ose, kemudian sterilkan pada api bunsen sampai berpijar. Kemudian kering anginkan. Buka kapas yang menutupi mulut tabung reaksi dan sterilkan mulut tabung reaksi dengan cara mendekatkan pada api bunsen. Selanjutnya, ambil satu ose isolat bakteri Escherichia coli pada medium nutrien agar. Kemudian, inokulasikan bakteri tersebut pada medium skim milk padat dengan menggunakan metode Strick. Setelah proses inokulasi selesai, sterilkan kembali bagian seluruh tepi cawan Petri dan ujung jarum ose. Kemudian, diinkubasi pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Langkah-langkah ini berlaku juga pada isolat bakteri Bacillus subtilis dan Streptococcus thermophilus. Berikut merupakan penampakan bakteri Escherichia coli yang telah diinkubasi selama 48 jam pada media skim milk padat. Amati adanya zona bening di sekitar isolat bakteri. Terbentuknya zona bening di sekitar isolat menunjukkan bahwa isolat tersebut
mampu menghidrolisis protein. Hasil praktikum hidrolisis protein pada isolat bakteri Escherichia coli, Bacillus subtilis, dan Streptococcus thermophilus adalah: terdapat zona bening di area sekitar isolat bakteri Escherichia coli dan Bacillus subtilis. Hal ini dapat dikatakan bahwa bakteri Escherichia coli dan Bacillus subtilis mampu menghidrolisis protein. Sedangkan pada bakteri Streptococcus thermophilus pada praktikum ini yaitu tidak terbentuk zona bening di area sekitar isolat, sehingga dapat dikatakan bahwa isolat bakteri Streptococcus thermophilus tidak mampu menghidrolisis protein. Hidrolisis lemak merupakan suatu proses pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Alat-alat yang digunakan pada topik ketiga yaitu hidrolisis lemak antara lain ose bulat, ose tusuk, cawan Petri, tabung reaksi, dan lampu Bunsen. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan pada topik hidrolisis lemak antara lain tisu, larutan CuSO4 jenuh, alkohol 70%, media lipolitik padat, media lipolitik cair, isolat Pseudomonas fluorescens pada media cair yang berumur 72 jam, isolat Bacillus subtilis yang berumur 24 jam pada media padat, isolat Escherichia coli pada media cair yang berumur 72 jam, isolat Escherichia coli pada media padat yang berumur 24 jam, dan isolat Bacillus subtilis pada media cair yang berumur 24 jam. Langkah-langkah inokulasi biakan bakteri Escherichia coli pada medium lipolitik padat adalah: ambil jarum ose, kemudian sterilkan pada api Bunsen sampai berpijar. Kemudian kering anginkan. Buka kapas yang menutupi mulut tabung reaksi. Kemudian sterilkan mulut tabung reaksi dengan cara mendekatkan pada api Bunsen. Selanjutnya, ambil 1 ose isolat Escherichia coli. Kemudian diinokulasikan bakteri tersebut pada medium lipolitik padat sesuai tempat yang telah dibagi dan ditandai sebelumnya. Setelah proses inokulasi selesai, sterilkan kembali bagian seluruh tepi cawan Petri dan ujung jarum ose. Kemudian diinkubasi pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Langkah-langkah ini berlaku juga pada isolat bakteri Bacillus subtilis dan Pseudomonas fluorescens. Berikut merupakan penampakan bakteri Escherichia coli, Bacillus subtilis, dan Pseudomonas fluorescens yang telah diinkubasi selama 48 jam dan ditambahkan beberapa tetes larutan CuSO4 jenuh di atas permukaan bakteri. Uji hidrolisis lemak dikatakan positif apabila terbentuk warna hijau mengkilat pada area sekitar bakteri. Hasil praktikum hidrolisis lemak pada isolat bakteri Escherichia coli, Bacillus subtilis, dan Pseudomonas fluorescens adalah: isolat bakteri Pseudomonas fluorescens dan bakteri Bacillus subtilis dapat dikatakan mampu menghidrolisis lemak, ditandai dengan isolat tersebut mampu menghasilkan warna hijau. Sedangkan pada isolat bakteri Escherichia coli tidak menghasilkan warna hijau. Terbentuknya warna hijau yang terdapat di daerah sekitar koloni menunjukkan adanya aktivitas bakteri yang menghidrolisis lemak dan menghasilkan enzim lipase. Langkah-langkah inokulasi biakan bakteri Escherichia coli pada medium lipolitik padat adalah: ambil jarum ose tusuk, kemudian sterilkan pada api Bunsen sampai berpijar. Kemudian kering anginkan. Buka kapas yang menutupi mulut tabung reaksi.
Kemudian sterilkan mulut tabung reaksi dengan cara mendekatkan pada api Bunsen. Selanjutnya, ambil 1 oz isolat Escherichia coli, kemudian inokulasikan pada medium lipolitik padat dengan metode tusuk. Setelah proses inokulasi selesai, sterilkan kembali bagian seluruh tepi cawan Petri dan ujung jarum ose. Kemudian diinkubasi pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Langkah-langkah ini berlaku juga pada isolat bakteri Bacillus subtilis dan Pseudomonas fluorescens. Setelah semua isolat telah diinkubasi selama 48 jam, kemudian dilakukan pengamatan dan amati perubahan warna yang terjadi. Bandingkan dengan media kontrol. Hasil pengamatan hidrolisis lemak pada medium lipolitik setelah dibandingkan dengan kontrol, yaitu apabila hasil pengamatan sama dengan media kontrol, maka dapat dikatakan bahwa isolat tersebut tidak mampu menghidrolisis lemak. Sedangkan apabila hasil pengamatan berbeda dengan media kontrol, maka dapat dikatakan bahwa isolat tersebut mampu menghidrolisis lemak. Uji hidrolisis lemak dikatakan positif apabila terbentuk warna hijau pada area sekitar bakteri. Hasil praktikum hidrolisis lemak pada isolat bakteri Escherichia coli, Bacillus subtilis, dan Pseudomonas fluorescens dengan metode tusuk adalah: isolat bakteri Pseudomonas fluorescens dan Bacillus subtilis dapat dikatakan mampu menghidrolisis lemak, ditandai dengan isolat tersebut mampu menghasilkan warna hijau. Sedangkan pada isolat bakteri Escherichia coli tidak menghasilkan warna hijau. Terbentuknya warna hijau yang terdapat di daerah sekitar bakteri menunjukkan adanya aktivitas bakteri yang menghidrolisis lemak dan menghasilkan enzim lipase.